Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Fatia Tri Rizka Melia dengan nomor NIM 11076202005. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video infografis yang berisi tentang karakteristik KD PPKN SD dan pengembangan nilai karakter berdasarkan hasil analisis KI/KD. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Dr. Otip Satibidet, MPD. Selamat menyimak video yang saya buat. Sudah tahu apa itu pendidikan? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Sedangkan pendidikan nasional adalah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Kemudian, apa tujuan dari pendidikan itu sendiri? Fungsi pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari pernyataan tersebut maka dapat ditarik 9 karakteristik utama, yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratif, dan bertanggung jawab. Ada loh nilai karakter yang perlu dikembangkan sejak di sekolah dasar. Penasaran? Yuk disimak! Nilai yang pertama adalah religius. Di dalam religius terdapat karakter yang perlu dikembangkan. Misalnya, beriman, bertakwa, bersih, toleransi, dan cinta lingkungan. Yang kedua yaitu nasionalis. Di dalam nasionalis terdapat karakter cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai kebinekaan. Bisa disebut sebagai anak yang mandiri jika memiliki beberapa karakteristik ini. Misalnya, ulet, berani, disiplin, kreatif, kerja keras, dan pembelajar. Yang keempat, ada gotong royong. Di dalam gotong royong terdapat kerjasama, kekeluargaan, saling menolong, dan solidaritas. Yang terakhir yaitu integritas. Jika ada orang yang mengaku memiliki integritas yang tinggi, setidaknya mereka akan memiliki 3 karakteristik ini, yaitu jujur, santun, dan teladan. KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KD 1.4. Mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa berserta dampaknya. Contoh kegiatan pembelajaran di kelasnya, misalnya membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Di sini terdapat nilai religius. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada di kelas. Nah, kalau di sini terdapat nilai toleransi. KI 2,
menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KD 2.4 menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh pembelajaran di sekolahnya, misalnya mencium tangan guru atau bersalaman, terdapat nilai santun. Mengerjakan tugas dengan jujur, itu karakter jujur. Datang tepat waktu artinya kita disiplin. Menyanyikan lagu kebangsaan, itu bernilai nasionalis. KI 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KD 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Contoh pembelajaran di sekolah yang pertama, melakukan tanya jawab dan berdiskusi dengan teman sebangku setelah mengamati gambar dan membaca teks. Itu memiliki nilai kerjasama. Yang kedua, mencari informasi tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Itu artinya mandiri. Dan yang ketiga, aktif bertanya di kelas. Salah satu ciri dari pembelajar. KI 4 menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetik, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. KD 4.4 menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Nah, pembelajaran di sekolahnya membuat cerita bergambar berupa buku mini tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalaman individu. Nah, ini untuk melatih kreativitas anak. Lalu yang kedua, mempresentasikan hasil kerja. Nah, di sini yang dilatih adalah keberaniannya. Nah, kita sudah sampai di akhir video nih. Semoga video yang tadi memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian saya ucapkan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.